Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kita juga sudah mendengarkan pemaparan dari pelajaran 6 Triwulan 3 ini yang berjudul Mengabarkan Injil dengan Tuntas. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan dan sedikit dari penerapan yang sudah disampaikan di pelajaran 6 dari buku LLB kita ini. Untuk ini firman Tuhan akan berasal dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Di ayat 26 firman Tuhan berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Di sini kita melihat Tuhan melalui malaikatnya berkata kepada Filipus. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Filipus. Kemudian di ayat 27 firman Tuhan berkata, "Lalu berangkatlah Filipus." Berdasarkan konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa di sini yang terjadi adalah Roh Tuhan menggerakkan Filipus untuk berangkat. Di ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, "Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Di ayat ini kita melihat Tuhan melalui Roh-Nya berkata kepada Filipus. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Filipus. Di ayat 30 firman Tuhan berkata, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dengan melihat konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Roh Tuhan menggerakkan Filipus untuk ke situ dan mendengar sida-sida itu. Selanjutnya adalah dari ayat 30 sampai 34. Saya hanya akan mengambil satu kalimat. Firman Tuhan berbunyi, kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Kembali dari melihat konteks Alkitab secara keseluruhan, pada ayat 30 sampai 34 ini yang terjadi adalah Roh Tuhan menggerakkan Filipus dan sida-sida itu untuk berinteraksi. Di ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata, "Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya." Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, di sini kita juga melihat bahwa Roh Tuhanlah yang menggerakkan Filipus untuk memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida itu. Di ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata, jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Kita tahu dari konteks Alkitab secara keseluruhan juga bahwa Roh Tuhanlah yang menggerakkan sida-sida itu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Di ayat yang ke-39 firman Tuhan berkata, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kembali dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, kita melihat Roh Tuhanlah yang memberi sukacita kepada sida-sida itu saat dia meneruskan perjalanannya. Untuk menutup topik mengabarkan Injil dengan tuntas, khususnya untuk kata tuntas ini, mari kita pergi ke Filipi 1 ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Di dalam konteks Alkitab,
kita melihat di sini bahwa Roh Tuhanlah yang akan meneruskan pekerjaannya yang baik. Artinya pekerjaan Roh Kudus yang baik terhadap sida-sida itu sampai pada akhirnya. Artinya pekerjaan Roh Kudus yang baik di dalam diri sida-sida itu akan dituntaskan oleh Roh Kudus pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Dengan demikian sebetulnya yang menuntaskan pengabaran Injil itu bukanlah Filipus, bukanlah si sida-sida itu, tetapi Roh Kudus Tuhanlah yang menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas, yaitu pada hari Kristus Yesus. Dari Alkitab kita tahu bahwa Tuhan kita selalu mau menambahkan jiwa-jiwa baru sebanyak mungkin untuk diselamatkan. Dari Alkitab kita juga tahu bahwa Tuhan memakai kita, anak-anaknya, untuk mengabarkan Injil. Dan melalui Injil inilah Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang belum selamat, yang kemudian karena kasih karunia Tuhan atas orang yang belum selamat ini, atas pekerjaan Roh Kudus kemudian percaya, dia diselamatkan. Di titik inilah pekerjaan Roh Kudus yang menurut Filipi 1 ayat 6 tadi adalah pekerjaan yang baik tadi dimulai. Dan Roh Kudus akan terus bekerja di dalam diri orang ini sampai pada hari Kristus Yesus. Sampai tuntas. Jadi kita tahu Tuhan mau memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Kita tahu bahwa Tuhan memakai kita untuk mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa yang Tuhan mau menangkan itu. Yang mana kedua hal ini ada di dalam Alkitab, yang mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus ikut Alkitab ini. Lalu pertanyaannya adalah apakah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam hal ini? Mari kita melihat kembali apa yang dilakukan Filipus dari ayat-ayat yang sudah kita bahas bersama tadi. Kita melihat Tuhan melalui malaikatnya berkata kepada Filipus. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Filipus. Roh Tuhan menggerakkan Filipus untuk berangkat. Tuhan melalui rohnya berkata kepada Filipus. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Filipus. Roh Tuhan menggerakkan Filipus untuk ke situ dan mendengar sida-sida itu. Roh Tuhan menggerakkan Filipus dan sida-sida itu untuk berinteraksi. Roh Tuhan menggerakkan Filipus untuk memberitakan Injil Yesus. Roh Tuhan menggerakkan sida-sida itu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kemudian Roh Tuhan memberi sukacita kepada sida-sida itu. Lalu Roh Tuhan meneruskan pekerjaannya yang baik terhadap sida-sida itu sampai pada akhirnya, sampai tuntas. Mari sekarang kita permudah poin-poin yang barusan saya sampaikan tadi. Pertama adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kedua, menerima atau faham firman Tuhan. Ketiga, melakukan firman Tuhan. Keempat, berkomunikasi dengan Tuhan. Kelima, menerima, faham firman Tuhan. Keenam, melakukan firman Tuhan. Ketujuh, peka dan taat pada Roh Kudus. Kedelapan, peka dan taat pada Roh Kudus. Kesembilan, peka dan taat kepada Roh Kudus. Kesepuluh, peka dan terbuka pada Roh Kudus. Kesebelas, Roh Kudus meneruskan pekerjaannya sampai tuntas. Kita melihat dari poin-poin tadi ada beberapa poin yang lebih dari satu kali disampaikan oleh ayat-ayat firman Tuhan tadi. Nah, sekarang mari kita susun sedemikian rupa sehingga kita mengetahui dengan jelas aplikasinya seperti apa dari poin-poin yang barusan kita sama-sama pelajari tadi.
Jadi untuk dipakai Tuhan, tidak ada anak Tuhan yang tidak dipakai Tuhan. Kalau tidak dipakai Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi penerapannya adalah tekunlah berdoa. Tekunlah membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu. Kemudian taatlah melakukan firman Tuhan. Lalu peka dan taat dan terbukalah pada Roh Kudus pada saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus berbicara kepada kita antara lain melalui pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya ini bisa dari Alkitab, bisa dari pendeta, bisa dari teman-teman kita sesama anak Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ke kita. Lalu aplikasi yang terakhir adalah berserahlah penuh pada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menuntaskan pekerjaan baiknya di dalam kita dengan sempurna. Amin.